Halo guys, selamat datang kembali di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar, membaca grafik, menggali profit. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang Fibonacci musang atau disingkat Fibomusang sebagai tanda reversal. Apa saja yang bisa diukur menggunakan Fibomusang? Yang pertama adalah dominan break atau disingkat DB. Yang kedua adalah CB1 atau candle break 1. Di dalam materi kali ini kita akan memberikan ciri-cirinya, cara mengukurnya, dan contoh gambar candle langsung di market dan cara menggunakannya untuk entry, sell, atau buy. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama adalah dominan break. Dominan break itu ciri-cirinya satu candle di break oleh minimal 3 candle bearish maupun bullish. Untuk yang pertama kita bahas adalah dominan break sell. Ciri-cirinya satu candle bullish atau yang berwarna hijau di break minimal 3 candle bearish atau lebih. Jadi minimal 3, bisa 4, 5, dan seterusnya. Yang penting minimal 3 candle. Kemudian untuk cara mengukurnya, ambil alat namanya Fibonacci retracement. Poin nolnya di atas, sumbu yang paling atas, kemudian ditarik poin 100-nya di close body-nya. Jadi di close body-nya, bukan di sumbunya. Jadi cara nariknya dari bawah ke atas. Jadi ini poin 0. Poin nolnya, ini poin 100. Kemudian bisa langsung entry sell di Fibo poin 100. Jadi kalau sudah mengetahui ciri-ciri candle dominan break sell ini, kita bisa langsung sell ketika ini sudah close di bawah satu candle hijau ini. Bisa langsung entry di sini, sell dengan target minimal Fibo poin 161 dan 261, atau nunggu di Fibo poin 50. Biasanya dia retrace lagi ke sini baru sell. Jadi di poin 50%. Seperti itu. Dan targetnya sama, 161 atau 261. Sesuaikan dengan risk reward rasionya. Berikut adalah contoh gambar dominan break sell. Jadi ketika market sedang bullish, candle 1, 2, 3. Di candle ketiga ini ternyata ada potensi reversal dengan tanda-tanda candle dominan break sell. Ciri-cirinya ada 3 candle minimal yang break body di satu candle hijau ini. Dan ini dia 1, 2, 3 candle bearish. Ketika sudah di break, maka kita siap-siap cari setup sell. Hanya sell untuk
mengikuti tren di perubahan dari uptrend menjadi downtrend. Dan kemudian selanjutnya ciri contohnya, tidak harus seluruhnya candle warna merah, tapi bisa juga ada candle hijau yang nyempil di tengahnya seperti ini. Yang penting 3 candle, 1, 2, dan 3. Jadi satu candle hijau ini di break minimal 3 candle yang mengarah ke bawah atau bearish. Kemudian yang kedua, dominan break buy. Kalau tadi dominan break sell itu dari uptrend menjadi downtrend atau reversal dari struktur bullish menjadi bearish. Sekarang kita masuk ke dominan break buy. Ciri-cirinya kebalikannya dari dominan break sell tadi. Satu candle bearish merah, di break minimal 3 candle bearish, di break minimal 3 candle bullish atau lebih. Jadi minimal 3 atau lebih, bisa 4, 5, dan seterusnya. Untuk cara mengukurnya ini kebalikannya. Cara mengukurnya, tarik dari atas. Biasanya narik itu yang pertama itu yang muncul adalah yang 100-nya. 100%-nya, kemudian 0%-nya di bawah sini. Jadi dari close body candle bullish ini menuju sumbu paling bawah. Kalau yang paling bawah itu yang candle bearish ini berarti di sumbunya candle merah. Tapi kalau sumbu paling bawahnya di candle bullish ini berarti nolnya di sumbu candle hijau atau bullish. Tergantung nanti di market seperti apa. Kemudian bisa langsung entry buy. Ini salah saya nulisnya. Harusnya buy. Karena ini reversal untuk naik. Kita bisa langsung buy di Fibo 100% dengan target 161 atau 261 tergantung risk reward rasio masing-masing. Atau bisa juga nunggu di Fibonacci poin 50% di daerah sini. 50%. Dia retest dulu ke bawah baru naik. Seperti itu contohnya. Berikut contoh gambar dominan break buy. Jadi ini dia satu candle bearishnya dibalas 3 candle bullish atau lebih. Ini contoh gambarnya. Kemudian selanjutnya, kalau tadi ada dominan break, sekarang yang kedua setup reversal itu ada namanya CB1 atau candle break one. Yang pertama candle break one sell atau CB1 sell. Ciri-cirinya muncul bearish engulfing yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bearish engulfing. Kemudian candle berikutnya break support terdekat. Jadi pertemuan antara candle merah dan hijau itu yang bawah sini namanya support. Kita langsung ke contoh gambarnya. Kemarin di konten sebelumnya, di video sebelumnya bisa dibuka lagi contoh engulfing. Ini dia bearish engulfing. Kemudian ada support terdekat yang di break juga.
Jadi ketika market bullish kemudian ada tanda-tanda seperti ini, itu berarti akan terjadinya reversal atau menjadi downtrend dari bullish menjadi bearish. Untuk cara mengukurnya sama seperti candle break, maksud saya dominan break sell. Jadi tarik dari bawah ke atas. Jadi atasnya ini 0%-nya, yang bawah ini 100%-nya, dan di sini 50. Untuk targetnya sama, Fibonacci poin 161 dan 261. Atau nunggu entry sell-nya di Fibonacci poin 50. Dan ini contoh-contoh gambar Fibonacci. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang langsung di break satu candle seperti ini, dan ada yang sama tapi candle bullishnya 3 buah. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kalau CB1 sell itu untuk reversal dari bullish ke bearish, sekarang CB1 buy. Ciri-cirinya muncul bullish engulfing, kemudian candle berikutnya break resisten terdekat. Jadi kalau CB1 buy ini kebalikan dari CB1 sell. Cara mengukurnya, tarik Fibonacci poin 0 di sumbu paling bawah dan poin 100 di close body yang break candle bullish. Kemudian bisa langsung entry buy. Maaf, saya salah lagi nulisnya tadi. Di Fibo poin 100 dengan target minimal Fibo poin 161 dan 261, atau nunggu Fibo di poin 50% untuk buy dengan target minimal Fibonacci poin 161 dan 261. Dan seperti biasa, alangkah baiknya ketika Fibonacci maksudnya setup ini valid sebagai CB1 atau dominan break, itu kalau memang reward rasionya bagus bisa langsung entry di sini. Tapi kalau kurang bagus, nunggu dia retrace dan ini ada demandnya, kemudian kita bidik belinya di sini. Dan target minimalnya di Fibo poin 100 dan bisa sampai 161 atau lebih ke 261. Oke. Untuk penjelasannya mungkin sampai ini. Lanjut kita ke chart trading view. Oke, ini kita ganti time frame di H1. Bentar, kita cari dominan break sell dulu. Oke, kita sudah menemukan contoh dominan break sell. Kita pakai forward test biar enak. Kita play. Nah, sampai di sini kita menemukan satu setup namanya dominan break sell. Kita ukur pakai Fibonacci
letaknya di sini, di gambar pensil ini. Kemudian kita cari namanya retracement Fibonacci. Ini retracement Fibonacci. Kemudian cara mengukurnya, karena yang di break ini candle hijau bullish ini di break 1, 2, 3, 4. Jadi kalau sudah di lebih dari 3 itu sudah disebut dominan break. Dari close body candle bearish ini menuju ke sumbu paling atas kalau sell itu. Jadi kalau contohnya ini paling atas di sumbu merah atau candle bearish. Kita lalu melakukan sell di sini. Oke, kita melakukan sell di Fibo point 100 dan targetnya di Fibo point ini 161 atau di sini 261, atau bisa entry 3 layer, satu layer di sini, dua layer kedua di sini, dan layer ketiga mungkin juga di sini. Ketika nanti market berjalan sesuai seperti ini, kita jalankan satu candle kedua. Nah, candle kedua sudah sampai ke 161. Sebaiknya salah satu order diamankan dulu atau take profit dulu. Kemudian kita tunggu candle berikutnya. Dan candle berikutnya sudah hampir ke poin 161, area 261. Oke, dan dari sini kita mendapatkan profit. Jadi cara menggunakannya seperti itu. Kemudian kita cari contohnya lagi. Kita cari contohnya lagi, dominan break sell. Ini kita menemukan satu lagi dominan break sell. Kita ulangi dari sini. Oke, seperti biasa kita ukur. Ini dia candlenya. Satu candle bullish di break 3 candle bearish. Ini contohnya. Setelah ini close, kita langsung bisa sell di sini. Contohnya, target pertama di 161, target berikutnya di 261. Kita jalankan. Apakah dominan break ini berhasil atau gagal? Dan sampai di sini sudah take profit lagi di area 261. Kemudian ini dominan break sell. Lalu kita cari lagi contoh untuk dominan break buy atau reversal dari bearish ke bullish.
Kita cari beberapa contoh. Ini kita menemukan ini banyak sekali yang break, tidak hanya 3. Ada yang tahu? Oke, kita tandai dari sini. Nah, ini dia. Kenapa bukan candle yang ini yang ditandai? Karena ini belum break ke atas dari candle dari sebelumnya. Coba kita lihat sudah break atau belum. Oh, sudah ternyata. Sudah break candle, berarti kita tandainya dari sini. Maaf. Kita ulangi. Mana tadi? Ini. Kita ulangi, ternyata dia sudah break. Berarti dari sini. Tapi ini tipis banget. Tapi kalau kita zoom, dia sebenarnya sudah break walaupun cuma 1 pip. Lantas selanjutnya kita ukur menggunakan Fibonacci. Sudah saya favoritkan di sini, maka dia muncul di sini. Tool-toolnya yang digambar pena ini. Cara nariknya dari atas ke bawah. Kalau dominan break buy dari close body candle bullish ini menuju sumbu paling bawah candle bullish atau bearish, dan kita bisa langsung beli di sini dengan take profitnya di 261 atau 161, tergantung risk reward rasio masing-masing. Kita jalankan dan sudah mengenai poin 161, bisa take profit dulu dan kita sisakan beberapa lot untuk menuju ke 261. Dan take profit di area 261. Yang ini tadi 161. Setelah 161 memang biasanya dia retest dulu sebelum melanjutkan ke poin 261. Seperti itu. Oke, kita cari contoh lagi yang lain. Dominan break buy. Oke, ini ketemu satu lagi seperti gambar tadi. Kita tandai di sini. Jadi satu candle bullish di break minimal 1, 2, 3 candle bullish. Itu namanya dominan break. Lalu kita ukur menggunakan tool Fibonacci retracement atau retracement Fibonacci. 100 di close body candle bullish dan 0 di sumbu paling bawah. Kemudian kita bisa langsung entry buy di close body Fibonacci 100, poin 100 dengan take profit 161 dan 261. Oke, kita coba jalankan.
Oke, poin 161 sudah ditembus dan kita lanjut ke poin 261, bisa enggak? Ternyata hanya sampai 161. 261-nya tipis sekali di sini. Ini. Tapi secara risk reward rasionya ini sudah ideal, 1:1 lebih. Jadi contohnya dominan break seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu CB1. Ada yang tahu? Ini contoh-contoh, ada beberapa contoh CB1. Kita ilustrasikan dulu CB1 buy atau setup untuk beli. Ini ada contohnya di depan mata. Ada engulfing dan resisten terdekat di break. Kita forward dari sini. Cara mengukurnya seperti dominan break tadi. Close candle bullish 100-nya dan 0-nya di sumbu paling bawah. Dan ini 161, atasnya ini 261. Kemudian kita langsung open order buy di sini di poin 100 atau di bawahnya. Kita jalankan. Seperti biasa, dia setelah menyentuh poin 161 ini, kebiasaannya dia koreksi dulu ke bawah untuk mencari demand area atau order block yang masih tertinggal, baru dia ke atas menuju ke poin 261. Jadi maksud saya CB1 itu ini di sini ada resisten terdekat dan yang paling bawah ini bearish ini di break satu candle ke atas atau engulfing, dan engulfingnya ini juga break resisten terdekat, itu namanya CB1. Nah, diingat-ingat namanya CB1. Kemudian kita cari lagi untuk setup yang sell. Jadi CB1 sell. Nah, di sini kebetulan di mapping kita terakhir hari Jumat ada CB1 sell di H1 ternyata. Kita tandai dulu. Di sini ada support terdekat dan di sini ada bearish engulfing. Cara ngukurnya dari bawah ke atas, close body candle merah atau bearish menuju sumbu yang paling atas candle bullish atau bearish, tergantung mana yang paling atas. Kemudian langsung kita open order sell di Fibo 100 atau nunggu di Fibo area 50, dan targetnya di 161 juga 162. Dan semalam ada NFP ternyata mengkonfirmasi CB1 ini. Jadi ada alasan
NFP kemarin itu bagian dari CB1 ini untuk lanjut sell seperti itu. Jadi kalau fundamental memang saya kurang menguasai, hanya tahu dari ini kalau sudah terjadi, tapi tidak bisa memprediksi nanti fundamentalnya itu mau kuat atau lemah di USD-nya. Jadi saya pribadi hanya menggunakan analisa teknikal saja. Kemudian kita cari lagi CB1. Nah, ini ada satu contoh lagi CB1 sell. Jadi ada bearish engulfing dan support yang di break oleh candle bearish berikutnya. Cara ngukurnya, tarik dari close body candle bearish menuju sumbu paling atas dari engulfingnya. Cara entry-nya, kita entry sell bisa di 100, bisa menunggu di poin 50. Dan take profitnya minimal 161 dan 261. Kita jalankan. Oke. Sampai di sini kebiasaan di dominan break dan CB1 itu setelah dia menyentuh area 161 ini, dia kembali retest ke area 100%, lalu melanjutkan ke area 261. Kebiasaannya seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang dominan break dan CB1 dalam menggunakan Fibonacci retracement Fibomusang. Kalau ada pertanyaan, mungkin kurang jelas penjelasan saya di dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa japri di link di bawah. Oke, mungkin konten kali ini tentang dominan break dan CB1 untuk mengidentifikasi market reversal menggunakan tool namanya Fibonacci retracement. Sampai di sini dulu. Kalau kalian punya pandangan lain tentang dominan break dan CB1, bisa kita ngobrol dan diskusi di kolom komentar. Ingat, trader sukses bukan hanya yang jago teknik saja, tapi juga siap dari segi mental, manajemen, dan disiplin. Sampai ketemu di video strategi trading berikutnya. Tukang cat, membaca grafik, menggali profit.